Shalom, mata diberkati Tuhan. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministri. Saya percaya dimanapun Anda berada, kasih sayang, kebaikan, kemurahan, berkat Tuhan melimpah atas kita anak-anaknya. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang akan membantu kita bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lius Pongoh menang tanding bulu tangkis melawan Lim Swee King tahun 1984 dengan kekuatan Tuhan, karena jam 2 sampai jam 3 pagi ke rumah sakit setelah bertanding untuk menemani ibunya yang menderita penyakit kanker pankreas, dan jam 9 pagi harus bertanding lagi. Tidak ada harapan untuk menang, namun kenyataannya ia menjadi pemenang, juara dunia untuk bulu tangkis. Lius Pongoh mendapat kekuatan kasih karunia sehingga menang dalam pertandingan. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk melayaninya sesuai dengan potensi ilahi, namun harus dipelihara, dirawat dalam kasih karunia-Nya. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat kedua menjelaskan kekuatan kasih karunia Allah yang merawat potensi ilahi. Kekuatan kasih karunia Allah yang merawat potensi ilahi merupakan khotbah yang dibagi dalam 3 seri. Saat ini kita ada di seri yang pertama. Firman Allah berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, secara keseluruhan saya akan baca. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kekuatan kasih karunia Allah yang merawat potensi ilahi. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua menekankan tentang mengindahkan ajaran Alkitabiah yang otentik. Saya akan membacakan kembali 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2 bagian A. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Paulus mendorong Timotius supaya teguh dan tekun dalam pelayanan atau pekerjaannya. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Itu jelas dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Perhatikanlah orang-orang yang memiliki pekerjaan yang harus dikerjakan untuk Allah, harus membangkitkan semangat, antusias untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan Timotius juga harus menguatkan mereka, dikatakan menjadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, dapat dipahami sebagai kebalikan dari kelemahan karena kasih karunia. Di mana ada kebenaran kasih karunia, di situ harus ada kerja keras dengan kekuatan karena kasih karunia. Ketika pencobaan-pencobaan yang kita hadapi meningkat, kita perlu semakin bertumbuh kuat dan lebih kuat lagi dalam banyak hal, terutama dalam kebaikan.
Iman kita harus lebih kuat, tekad kita harus semakin lebih kuat, kasih kita kepada Kristus semakin lebih kuat. Atau dapat dipahami sebagai kebalikan dari menjadi kuat dengan kekuatan kita sendiri. Artinya, kita tidak bisa kuat dengan kekuatan kita sendiri jika kita mau kuat di dalam Tuhan yang tentunya karena kasih karunia-Nya. Jadilah kuat, bukan dengan mengandalkan kecakapan sendiri, melainkan karena kasih karunia yang ada dalam Kristus Yesus. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ketika Petrus berjanji lebih memilih mati bagi Kristus daripada menyangkalnya, dia kuat dengan kekuatannya sendiri. Kalau saja dia kuat dengan kasih karunia yang ada dalam Kristus Yesus, dipastikan Petrus dapat mempertahankan pendiriannya lebih baik. Ada kasih karunia di dalam Kristus Yesus, bukan di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 17. Ada kasih karunia yang cukup di dalam Yesus untuk kita semua. Suatu pemberian dari Allah, bukan dari manusia. Tentunya diperoleh bukan dengan kekuatan sendiri. Kita harus menjadi kuat oleh kasih karunia Allah, bukan oleh diri sendiri, bukan oleh kekuatan kita sendiri, tetapi oleh kasih karunia yang kita telah terima. Kasih karunia yang ada di dalam Dia, itulah yang membuat kita kuat di dalam kasih karunia-Nya. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikian pula Paulus menasihati Timotius dengan penuh kelemah lembutan, penuh kasih sayang. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat, dan seterusnya. Timotius kuat karena menerima kasih karunia dari Yesus Kristus. Suatu pengajaran yang benar, yang otentik dari Kristus kepada Timotius agar dipegang teguh oleh Timotius. Paulus terus mempertegas pentingnya berpegang pada ajaran yang otentik dan menghubungkannya dengan kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, di depan banyak saksi. Kuat oleh kasih karunia merupakan pernyataan Paulus kepada Timotius. Karena Timotius adalah seorang guru yang harus memberikan ajaran yang otentik. Ada 3 hal penting terkait dengan seorang guru yang mengindahkan ajaran yang otentik. Pertama, diumpamakan seperti seorang prajurit. Kalau kita cek dalam 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4, ikutlah menderita. Maksudnya ikut menderita sebagai prajurit Kristus dalam pelayanan, tentu karena Injil Allah. Kedua, seorang pengajar firman atau guru atau pemberita Injil diumpamakan seperti sebagai olahragawan. 2 Timotius 2 ayat yang kelima, di mana setiap olahragawan harus bertanding menurut peraturan, yang mengandung arti betapa pentingnya latihan mengikuti aturan-aturan pertandingan. Bila seorang mengikuti peraturan-peraturan dengan benar dalam pelayanan, maka Allah akan memberikan upah berupa mahkota. Yang ketiga, diumpamakan seperti seorang petani. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-6, di mana petani harus bekerja keras untuk kepentingan pelayanan bagi Allah. Ingat, ajaran yang otentik ternyata diperhatikan atau diketahui atau disaksikan oleh orang lain, yang tentunya menuntut pertanggungjawaban atau komitmen untuk tetap pada ajaran yang otentik atau Alkitabiah. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang dikenal sebagai Eastern
lightning atau kilat timur berasal dari Cina pada tahun 1991 dan mengajarkan bahwa Yesus Kristus telah kembali ke bumi pada zaman kita sebagai Allah yang Maha Kuasa. Jadi Eastern Lightning ini mengajarkan bahwa Yesus telah datang kembali. Yang Maha Tinggi atau Yesus itu berinkarnasi dengan seorang wanita China yang disebut dengan Yang Jiangbin, lahir tahun 1973. Ada lukisan, ada nyanyian, ada film dan lain sebagainya yang merupakan upaya untuk menyebarkan kesesatan Yang Jiangbin, bahwa dirinya adalah inkarnasi Tuhan menjadi manusia setelah Yesus Kristus. Ini merupakan satu kesesatan. Hidup atau pelayanan kita harus berorientasi pada kebenaran ilahi atau ajaran yang otentik, ajaran yang alkitabiah. Dengarkanlah suara penggembalaan di mimbar yang sehat. Pengajaran dan pengkhotbah orang yang mengajarkan firman Tuhan, orang yang menyampaikan firman Tuhan, sebaiknya orang-orang yang telah lulus dari perguruan tinggi teologi yang kredibel atau sahih. Sebagai umat Allah yang bersemangat di dalam Tuhan, harus menahan diri untuk tidak tampil menjadi pemimpin atau pengajar firman Allah. Karena pengajaran otentik tidak hanya berdasarkan pengalaman pribadi atau kesaksian, namun harus sesuai kajian Alkitab sebagaimana dimaksudkan oleh penulis-penulis Alkitab, dan bukan seperti yang dimaksudkan oleh pembaca atau keinginan sendiri yang disebut dengan kajian deduktif atau exegesis. 1 Petrus 1 ayat 23 menyatakan, firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Allah berlaku kekal atau absolut, tidak bisa diubah, ditambah atau dikurangi. Itu sebabnya kita harus memegang teguh firman Allah. Mazmur 119 ayat 109 sampai dengan ayat 102 berkata demikian. Aku telah mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Aku telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengalami kekuatan kasih karunia Allah yang merawat potensi ilahi bila kita mengindahkan ajaran Alkitabiah yang otentik, yang asli atau sesungguhnya. Saya percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Immanuel, amin.